Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan Hamiltonian. Jadi pada slide ini kita akan menentukan bagaimanakah fungsi Hamilton itu. Lalu fungsi Hamilton itu bergantung pada apa saja, variabel apa saja. Nah, itu akan kita bahas. Kemudian bentuk persamaan diferensial Hamilton itu seperti apa. Nah, itu yang output yang akan kita pelajari gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimanakah fungsi Hamilton. Kemudian dia ini fungsi Hamilton itu fungsi apa saja, Kika dan PK gitu ya. Kemudian yang kedua adalah eh, ini kok nggak kelihatan sih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian yang kedua adalah bagaimanakah bentuk persamaan Hamilton. Itu kalau Lagrange kan T min V. Nah, kalau Hamilton seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bentuk diferensialnya, gitu ya. Baik, dari persamaan Lagrange, kita tahu bahwa Lagrange itu adalah fungsi posisi dan kecepatan. Nah, kalau Hamilton ini seperti apa? Fungsi apa gitu ya. Nah, ini saya langsung saja ke ke perumusan yang kita perlu pahami, yaitu bahwa bentuk dari Hamilton ini adalah 2T min V sama dengan T plus V, sama dengan E sama dengan konstan. Jadi Hamilton adalah T plus V, sedangkan Lagrange adalah T min V. Nah, itu yang perlu kalian pahami perbedaannya. Untuk penurunannya ini mungkin tidak perlu kita eh, bahas secara detail karena ini adalah video konklusi saja gitu ya. Baik, kemudian selain itu, nah ini adalah persamaan hubungan antara momentum dan Lagrange yang kita sudah dapatkan di subbab sebelumnya ya. Ini juga harus kalian ingat-ingat. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu cukup ya, bahwa Hamilton adalah T plus V. Kemudian Hamilton ini fungsi apa sih? Ternyata Hamilton adalah fungsi posisi dan momentum, sedangkan Lagrange adalah fungsi posisi dan kecepatan. Baik, itu yang kedua. Kemudian bentuk persamaan diferensial dari Hamilton seperti apa? Bentuk persamaan diferensial Hamilton adalah karena tadi disebutkan bahwa H adalah fungsi posisi dan momentum, berarti H ini akan kita turunkan terhadap momentum dan posisi. Jadi H diturunkan terhadap momentum, hasilnya adalah K dot atau kecepatan umum. Sedangkan H diturunkan terhadap posisi atau koordinat umum, hasilnya adalah minus PK dot. Nah, dua persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan diferensial Hamilton, gitu ya. Jadi di sini ada dua. Maka kalau koordinatnya itu ada 6, berarti 2 kali 6. Karena di sini persamaan umum dari persamaan diferensial umum dari Hamilton ada 2. Jadi yaitu H diturunkan terhadap PK dan H diturunkan terhadap KK. Gitu ya. Jadi karena ada 2, maka nanti hasilnya adalah 2N. Sedangkan untuk Lagrange kan hanya satu ya, satu jenis persamaannya. Jadi nanti akan ada N persamaan Lagrange. Kalau H ada 2N. Nah, N-nya adalah jumlah koordinat. Begitu. Baik,
Begitu kita langsung kepada contoh soal. Di sini ada soal a particle of mass m is tracked toward a given point by a force of magnitude k per r kuadrat. Ada partikel bermasa m yang dipengaruhi oleh gaya sebesar k per r kuadrat, di mana k-nya adalah konstan. Derive an expression for the Hamiltonian and Hamilton's equations of motion. Jadi kalian disuruh untuk mengekspresikan bagaimanakah bentuk persamaan Hamilton dan bentuk derivatif dari persamaan Hamilton tersebut, begitu ya. Baik, jadi kalian harus menentukan H. Ini adalah T plus V gitu ya. Nah, H adalah fungsi kecepatan umum dan momentum umum. Begitu. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke, next. Baik. Tadi disebutkan bahwa H adalah T plus V, maka kita harus menentukan T dan V. T-nya sama dengan setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini dari mana? Ini sebenarnya dari pergerakan benda yang dipengaruhi oleh titik gitu ya, titik pusat yang mana pengaruhnya adalah sebesar K per R kuadrat, maka gerakannya adalah melingkar sehingga energi kinetiknya pun ada dua jenis, yaitu T, di mana ini letaknya? T saat translasi dan plus T saat rotasi. Nah, T saat translasi adalah setengah M V kuadrat karena arahnya adalah koordinat R, maka kita menggunakan R dot M R dot kuadrat, setengah M R dot kuadrat. Kemudian untuk rotasinya adalah setengah inersia theta dot kuadrat. Nah, inersianya adalah M R kuadrat. Ini sehingga persamaannya menjadi setengah mr dot kuadrat plus setengah mr kuadrat theta dot, sehingga bisa dibentuk menjadi seperti ini gitu ya. Sedangkan untuk energi potensialnya adalah mana ini letaknya? Sedangkan untuk energi potensialnya adalah ini, yaitu energi potensial dengan gaya sebesar KR kuadrat. Maka untuk menentukan energi potensialnya kita ini saya stop dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan di contoh soal. Konklusi dulu ya. Konklusi dari Hamilton adalah yang pertama, Hamilton itu rumusnya adalah T plus V. H sama dengan T plus V. Kemudian untuk H di sini adalah fungsi posisi dan momentum. Jadi ketika T atau V itu belum dalam bentuk posisi dan momentum, maka kita harus merubahnya, gitu ya. Bagaimana cara merubahnya? Kita bisa menggunakan persamaan Lagrange. Jadi, Lagrange di sini digunakan untuk merubah bentuk
Hamilton atau energi dan potensial yang belum dalam bentuk momentum gitu. Maka kalian harus mencari bentuk momentumnya menggunakan Lagrange diturunkan terhadap kecepatan. Gitu. Jadi contoh ya, di sini ada partikel bermasa M yang digantungkan atau berinteraksi dengan titik, yang mana titik itu memberikan gaya sebesar K per R kuadrat. Bentar ya. Ya, bismillah. Ya, bismillah kita lanjutkan. Jadi kita masuk ke contoh soal ya. Hmm, partikel bermasa M dihubungkan dengan suatu titik yang mana titik tersebut memberikan gaya sebesar K per R kuadrat. Dan K-nya adalah konstan. Derive an expression for the Hamiltonian and Hamilton's equations of motions. Jadi, kita menentukan persamaan Hamiltonnya. Di sini persamaan Hamilton adalah T plus V, maka kita harus mencari T dan V-nya. Yang mana ini Hamilton ini harus dalam T plus V-nya harus dalam bentuk QK dan PK dot gitu. Untuk sistem tersebut, T-nya adalah setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini itu sebenarnya sudah kita bahas. Nah, tetapi ini saya coba mengulang. Semoga kalian hmm, jadi T di sini karena gerakannya adalah ada translasi dan rotasi, maka T di sini ada T translasi plus T rotasi. Untuk T translasinya adalah setengah MV kuadrat, tapi di sini V-nya itu adalah R dot, maka setengah MR dot kuadrat plus untuk energi kinetik rotasinya adalah setengah inersia kalikan dengan theta dot kuadrat. Inersia di sini hasilnya adalah setengah M R kuadrat gitu ya. Begini. Jadi inersianya adalah mr kuadrat. Itu. Maka sehingga persamaan T-nya ini menjadi seperti ini. Sedangkan untuk V-nya sendiri bahwa V bisa ditentukan dari gaya. Gayanya tadi kan sudah diketahui dalam soal adalah K R kuadrat. Nah, hubungan antara potensial dan gaya bisa dinyatakan dalam persamaan ini, yaitu V sama dengan minus integral V dot dr. Sama dengan F-nya diganti ya tadi dengan min KR kuadrat gitu ya. Sehingga min kali min sama dengan plus, sehingga di sini menjadi K per R kuadrat. Nah, hasil integralnya adalah min K per R. Maka ini adalah energi potensialnya. Sehingga persamaan Lagrange bisa ditulis menjadi T min V sebesar ini. Yang mana ya T-nya dimasukkan, ini yang di atas, kemudian V-nya adalah min K per R. Karena di sini minus kali minus sama dengan plus. L sendiri itu adalah fungsi posisi dan kecepatan. Posisi di sini sebenarnya ada R dan theta. Tapi theta-nya merupakan ignorable koordinat atau koordinat yang diabaikan sehingga di sini hanya ada R saja. Kemudian yang kecepatan di sini ada dua yaitu R dot dan theta dot gitu. Nah, kita jadi L ini dalam bentuk R, T, R dot dan theta dot.
Sedangkan Hamilton itu adalah fungsi posisi dan momentum. Sehingga kalau saya jabarkan, Hamilton itu adalah H sama dengan fungsi posisi umum dan momentum umum. Kemudian posisi umumnya di sini ada dua, yaitu R dan theta. Kemudian momentumnya berarti ada momentum pada arah R dan momentum pada arah theta. Tetapi theta merupakan ignorable koordinat, jadi di sini nggak ada ya. Maka Hamilton hanya fungsi R, PR, dan P theta. Gitu. Baik, pertama kita harus menentukan energi kinetik dan potensial kan. Maka kita tahu H itu kan adalah T plus P. T-nya kita tahu ini. T-nya kita tahu ini. Tetapi T-nya masih dalam bentuk R dot, R dan theta dot. Gitu kan. Sedangkan kita harus membentuknya dalam bentuk posisi dan momentum. Jadi untuk T di sini, T yang kita hasilkan, ini kan T-nya adalah fungsi R dot, R, dan theta dot. Begitu ya. Maka sedangkan yang kita perlukan adalah posisi dan momentum. Baik, maka posisi di sini sudah ada. Maka R dot dan theta dot ini yang harus kita rubah dalam bentuk momentum, gitu ya. Jadi ini mana sih ini? R dot dan theta dot ini kita harus rubah, harus dalam bentuk momentum. Kalau R memang posisi ya atau koordinat ya, nah itu tidak masalah karena Hamilton adalah fungsi koordinat umum dan momentum. Nah, R dot dan theta dotnya yang harus kita berubah dalam bentuk momentum. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan persamaan Lagrange. Ya, jadi kita tahu hubungan antara momentum dengan Lagrange dari subbab sebelumnya yaitu PK itu adalah Lagrange diturunkan terhadap IK dot, sedangkan PK dot adalah Lagrange diturunkan terhadap IK. Maka kita bisa memakai persamaan yang atas saja karena kita kan mau cari momentum yaitu PK. Nah, K-nya di sini kan ada R dan theta. Maka persamaannya akan menjadi di sini PR dan P theta. Maka PR sama dengan ya, kita substitusikan persamaan ini dalam arah R sehingga persamaannya menjadi PR sama dengan do L per do R dot. Sedangkan untuk yang arah theta sama dengan P theta sama dengan do L per do theta dot. Gitu ya. Nah, dari Lagrange persamaan yang ini kita turunkan terhadap R dot. Hasilnya adalah MR dot. Sedangkan untuk pada arah theta, Lagrange-nya kita turunkan pada theta dot sehingga hasilnya menjadi M/r kuadrat theta dot. Gitu ya. Nah, kita mau merubah kecepatan R dot dan theta dot dalam bentuk T, begitu ya. Kan di sini sudah ketemu nih persamaan hubungan antara momentum dengan kecepatan, yaitu PR dan R dot. Kemudian yang kedua adalah P theta dan theta dot, gitu ya. Jadi maka dari persamaan ini kita bisa menentukan R dot-nya adalah PR per M, theta dot adalah P theta per MR kuadrat. Sehingga di persamaan energi kinetik yang ini, R dot-nya kita rubah menjadi ini, dan theta dot-nya kita rubah menjadi ini. Gitu ya. Sehingga persamaan untuk energi kinetiknya berubah menjadi seperti ini. Ya. Oke, maka Hamilton sekali lagi adalah fungsi R, PR, dan P theta. Gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan di sini.
Hamilton ada fungsi R, PR, dan P theta. Maka yang mana Hamilton itu adalah H sama dengan T plus V. Maka di sini T-nya kita masukkan ya, adalah ini. Ya, sebenarnya ini ada persamaannya yang di atas. P-nya adalah tadi min K per R. Sehingga untuk persamaan Hamiltonnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, setelah kita tahu persamaan Hamilton, maka apa? Kita harus mencari persamaan diferensialnya. Itu. Tadi disebutkan bahwa persamaan diferensial Hamilton itu adalah ini, ada dua. H diturunkan terhadap T dan H diturunkan terhadap I. H diturunkan terhadap momentum dan H diturunkan terhadap posisi. Gitu ya. H diturunkan terhadap momentum hasilnya adalah Q K dot, yaitu kecepatan umum. Sedangkan H diturunkan terhadap posisi atau koordinat umum Q K adalah minus PK dot. Dua persamaan inilah yang harus kita masukkan ke dalam soal tadi. Ya. Jadi mana persamaan? Jadi ini ada dua persamaan ya. Satu, dua. Yang pertama adalah DOH per DOKIKA sama dengan minus PK dot. H diturunkan terhadap posisi adalah minus momentum umum dot. Kemudian H diturunkan dengan terhadap momentum hasilnya adalah KIK dot. Begitu. Maka kita rubah K-nya ini dalam bentuk R dan theta. Sehingga untuk persamaan yang pertama ini kita punya dua persamaan, yaitu dalam arah R dan theta. Kemudian persamaan yang kedua kita juga punya dua persamaan, yaitu dalam arah R dan theta. Maka kita punya 4 persamaan. Karena K-nya ada dua, yaitu R dan theta. Istilah disebutkan tadi bahwa persamaan diferensial Hamilton yang akan kita hasilkan adalah 2N. Karena persamaan umum dari Hamilton ada dua. Ya, dikalikan dengan N-nya, yang mana N adalah jumlah K. Dalam hal ini 2, maka persamaannya menjadi 4. Gitu ya. Baik, itulah yang harus kita selesaikan. Jadi yang pertama adalah ini adalah persamaan diferensial Hamilton yang diturunkan pada posisi pada arah R. Gitu ya. Jadi untuk yang dua persamaan ini ya merupakan persamaan Hamilton yang pertama ya yang diturunkan terhadap posisi. Kemudian yang dua persamaan ini merupakan persamaan Hamilton yang kedua yang diturunkan terhadap momentum gitu ya. Maka ini H diturunkan terhadap posisi R itu kita lihat ya di persamaannya bahwa yang ada R-nya nih yang ini ya yang apa namanya ada dua term. Jadi yang ini dan ini. Jadi H ini diturunkan terhadap posisi ya. Hasilnya adalah ternyata min P theta kuadrat per MR pangkat 3 plus K plus R kuadrat. Saya rasa kalian insya Allah bisa ya menurunkannya terhadap posisi. Sehingga untuk persamaan diferensial Hamilton yang pertama, kita menemukan persamaan PR dot sama dengan P theta kuadrat per MR pangkat 3 min K per R kuadrat. Begitupun juga persamaan-persamaan ketiga persamaan setelahnya gitu ya. Ini persamaan Hamilton yang jadi kita punya 4 persamaan Hamilton ya. Jadi dari keempat tersebut kita punya mana ini pointer pointer mana Anda? Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari keempat persamaan Hamilton yang kita dapatkan. Oke, jadi kita punya
Yang pertama kita punya PR dot, kemudian yang di bawah ada PR, kemudian di sini ada P theta, gitu ya. Di sini juga ada P theta. Maka P theta sama dengan MR kuadrat theta dot, ya. Ini adalah konstan nilainya, karena di sini ditentukan P theta sama dengan konstan, gitu. Jadi P theta-nya ini, nanti P theta-nya yang di sini masukkan ke dalam persamaan ini, gitu ya. Maka hasilnya adalah kita nanti akan mendapatkan ini disubstitusikan ke atas sehingga akan kita dapatkan PR dot sama dengan M R theta dot kuadrat gitu sepertinya ya. Minus K per R kuadrat gitu kan. Kemudian kita punya PR. PR dari persamaan yang ketiga kan, PR sama dengan MR dot. Kita rubah bentuknya ke dalam PR dot gitu. Maka kalau PR dot, jadi PR sama dengan MR dot ini kita rubah bentuknya, kita turunkan satu kali sehingga nanti akan menjadi PR dot gitu ya. Hasil turunannya adalah PR dot sama dengan MR double dot. Nah, ini kita substitusikan ke sini sehingga hasilnya adalah MR double dot sama dengan MR theta dot kuadrat min K per R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan gerak dari sistem, yang mana kalau kita konfirmasi hasil ini menggunakan Lagrange, menggunakan metode Lagrange, insya Allah hasilnya akan sama. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya review lah ya, saya review sebentar. Jadi untuk menyelesaikan persamaan Hamilton, pertama, H itu adalah fungsi eh, koordinat umum dan momentum umum. Yang mana H adalah T plus V. Jikalau T dan V ini masih bukan, masih tidak dalam bentuk IK dan PK, maka harus dirubah. Gitu ya. Merubahnya menggunakan apa? Menggunakan persamaan Lagrange. Ya, ini hasilnya adalah PK. Lagrange diturunkan terhadap QK dot adalah PK. Kemudian saya kemudian kita punya satu lagi, Lagrange diturunkan terhadap QK adalah PK dot gitu. Nah, nanti kita bisa tentukan PK-nya dari merubah Lagrange ke momentum gitu ya. Setelah semuanya dirubah dalam bentuk PK dan posisi gitu ya, maka kita menurunkan persamaan Hamiltonnya menjadi persamaan diferensial Hamilton yang ada dua jenisnya, yaitu H diturunkan terhadap posisi, hasilnya adalah apa ya, minus PK ya, minus PK dot. Kemudian persamaan yang kedua adalah Hamilton diturunkan terhadap PK, hasilnya adalah QK dot. Oke, jadi itu yang harus diselesaikan ya. Pokoknya rubah bentuknya dulu dalam bentuk posisi dan momentum menggunakan persamaan Lagrange. Kemudian setelah itu dicarilah persamaan diferensial Hamiltonnya.
Kalau K-nya ini ada 2, maka nanti persamaannya ada 4. Kalau K-nya ada 3, ya berarti ada 6 persamaannya gitu ya. Jadi setiap persamaan nanti akan diturunkan. Jadi kalau ada 3 koordinat, maka persamaan yang pertama akan menjadi 3, kemudian persamaan yang kedua ada 3, sehingga menjadi 6. Kalau koordinatnya ada 2, ya berarti persamaan pertama ada 2, persamaan kedua ada 2, sehingga totalnya menjadi 4. Semuanya nanti akan dirubah dalam bentuk MA. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan soal UAS, dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, pasti banyak kesalahan dalam mengajar. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.